Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya Yudi Ardianto. Sebuah video singkat untuk menjawab karena ini termasuk di keresahan saya juga. Gini, saya kalau jumpa orang gitu kan ditanya kerjanya apa gitu, trading. Sebagian yang ada yang nggak tahu sama sekali, sebagian ada yang punya stigma bahwa trading itu harus dipantau terus ya gitu grafiknya gitu. Nah, hari ini saya mau jawabin tuh, mana tahu ada orang-orang yang masih penasaran baru mulai cari-cari informasi gitu kan. Jadi teman-teman, trading itu nggak harus dipantau, tergantung time frame yang kita pakai. Kecuali kalau kita jadi scalper itu di time frame rendah ya, M15 ke bawah gitu, ya itu harus sering dipantau. Tapi saya bukan scalper, saya biasa itu trading di H1 sampai H1, H4 dan daily. Tapi H1 ini paling jarang sih frekuensinya, jadi yang sering itu daily sama H4. Kalau di H4 itu aja saya bisa hold itu sekitar 3 hari sampai semingguan. Berarti kalau di daily itu lebih lama, bisa seminggu lebih saya hold. Dan saya lebih suka yang seperti ini karena kita lebih nyantai, kita nggak perlu tiap hari mantau ya. Kalau dulu ya waktu baru pemula gitu, kalau pas lagi di jalan gitu ya, kadang nyempetin dulu, berhenti ngecek gimana udah sampai mana harganya. Tapi kalau kita udah sering ya, udah pengalaman, itu kita udah hafal tuh dari apa yang kita perdagangin. Kira-kira range-nya dalam sehari itu seberapa jauh kita udah paham. Jadi ya udah bisa kira-kira lah, nggak perlu kalau jam segini aku pantau, kayaknya nggak perlu deh ya. Jadi kita udah paham gitu. Kecuali kalau scalper, tapi kalau pemula sih nggak disarankan tuh menjadi scalper karena itu butuh pengetahuan jam terbang yang tinggi, bisa in out dalam waktu singkat berkali-kali dalam sehari gitu. Jadi saya lebih suka H1 sampai H1, H4 dan daily. Jadi jawabannya udah tahu ya, trading tidak harus dipantau. Maksud tidak harus dipantau di sini bukan berarti kita udah entry terus kita biarin entry kita nggak kita lihat-lihat lagi, bukan. Kalau gitu caranya sama aja kita cari mampus dong. Maksudnya adalah kita tetap setelah entry ya, kita tetap memantau, tetapi tidak setiap saat, tidak mata kita melototin chart terus gitu ya teman-teman. Hanya sesekali aja untuk update harganya udah sampai mana, apakah entry yang saya lakukan ini sudah profit atau masih floating minus. Ini saya nyeritain kalau saya, mungkin trader lain akan berbeda tentunya. Juga di trading itu teman-teman ada fitur yang membuat otomatisasi entry dan juga exit kita. Misal untuk entry, untuk order itu kita bisa gunakan fitur pending order yang terdiri dari buy stop, sell stop, buy limit, dan sell limit. Dan juga untuk exit ya, baik itu dalam kondisi profit maupun kondisi loss, itu kita bisa set juga dengan menggunakan fitur yang namanya fitur stop loss, TP gitu. Jadi kita udah biarin aja, kita entry, kita tentukan kapan kita cut lossnya, kapan kita take profitnya, itu udah secara otomatis. Nanti kalau udah nyentuh otomatis terclose. Dan juga ada yang entry-nya juga dibuat otomatis seperti pakai expert advisor ya, itu atau pakai robot ya, itu sudah full otomatis atau biasa disebut algorithmic trading gitu ya. Itu pakai pemrograman gitu, full otomatis, kita nggak pantau, kita cuma perlu sewa VPS. Tapi saya lebih pro ke yang manualnya sih, karena kita memahami keilmuan ini benar-benar dari dasarnya, gimana sih konsep trading, gimana aturan kita entry, kita keluar gitu. Saya lebih pro ke yang manual daripada yang otomatis. Jadi kesimpulannya itu tadi, sekali lagi, trading tidak harus dipantau setiap saat. Semoga video ini menjawab pertanyaan kawan-kawan yang masih penasaran, baru mau mulai cari-cari tahu informasi. Semoga kamu mendapatkan informasi dari video ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan diklik like dan jangan lupa subscribe Yudi Ardianto. Nantikan video saya berikutnya. Joget. Dung dadang dung dung dang dung dadang dung dung dang dung dadang dung dung dang dung dadang dung dung. Aduh.